Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Arnur Hasani, NIM 53050210014. Di sini saya akan menjelaskan tentang timbulnya golongan Khawarij, Murji'ah, dan Jabariyah. Sebelum menuju ke aliran-aliran tersebut, saya akan menjelaskan tentang awal mula aliran-aliran ini bisa lahir. Jadi, di masa kenabian, tidak ada perdebatan mengenai perkara akidah dan ketuhanan. Nabi Muhammad merupakan rujukan tunggal. Orang-orang yang berselisih mendatangi beliau untuk mencari pencerahan sehingga tidak ada perbedaan pendapat di kalangan sahabat mengenai perkara ketuhanan. Selepas wafatnya Rasulullah, barulah aliran pemikiran Islam bermunculan. Ilmu kalam kemudian lahir ketika terjadi perseteruan politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, di masa itu orang-orang memiliki paham beragam, saling berdiskusi dan membincangkan pemikiran mereka. Peristiwa itu disebut dengan peristiwa arbitrase. Mereka muncul mengungkapkan pandangan mereka masing-masing dan menentukan sikap terhadap Ali dan Muawiyah. Nah, jejak politik ini bergeser ke penafsiran agama yang memiliki tolak lahir menjadi tolak lahirnya aliran-aliran ilmu kalam dalam Islam. Yang pertama, Khawarij. Khawarij berasal dari kata kharaja yang artinya ialah keluar. Yang dimaksud di sini adalah sekelompok orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Aliran ini muncul karena tidak sepakat dengan Ali dan yang menerima tafkim atau perjanjian dalam perang Siffin dalam peristiwa arbitrase yang sudah dijelaskan tadi. Aliran Khawarij merupakan salah satu kelompok yang memiliki penafsiran tersendiri terhadap aspek ketuhanan dalam Islam, termasuk hubungan antara Allah dan hamba-hambanya. Penafsiran mereka terhadap teks agama tergolong kaku. Orang yang tidak sepaham dengan ajaran kelompok Khawarij, mereka dianggap sudah murtad dan keluar dari Islam. Saking radikalnya, kelompok ini menuding Utsman bin Affan, Ummul Mukminin Aisyah, Ali bin Abi Thalib, dan banyak sahabat Nabi sudah kafir karena tidak sepaham dengan mereka. Itulah mengapa golongan Khawarij dianggap telah keluar dari jemaah dan paham kaum mayoritas muslim. Khawarij pada umumnya terdiri dari orang-orang Badui yang hidup sederhana di padang pasir yang tandus, bersifat keras hati, berani, dan merdeka, tidak tergantung pada yang lain. Di masa akhir pemerintah Ali, jumlah anggota ini diperkirakan 12.000 orang. Kemudian beberapa pemikiran golongan Khawarij sebagai berikut. Orang yang baik harus masuk surga dan orang jahat harus masuk neraka. Seseorang yang berdosa tidak disebut muslim sehingga harus dibunuh, dan seseorang muslim dianggap kafir apabila tidak mau membunuh muslim lainnya yang dianggap kafir. Kemudian yang terakhir, manusia bebas memutuskan perbuatannya bukan dari Tuhan. Kemudian aliran Murji'ah. Nama Murji'ah berasal dari kata irja atau arja'a yang berarti menunda, penangguhan, dan pengharapan. Kata arja'a bermakna juga memberi harapan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat Allah. Selain itu, arja'a juga berarti meletakkan di belakang atau mengemudikan, yaitu orang yang mengutamakan iman dari amal. Maka dari itu, Murji'ah artinya orang yang menunda penjelasan kedudukan seseorang yang bersengketa, yakni Ali dan Muawiyah, serta pengikut masing-masing kelak di hari akhir. Nah, golongan ini sebagai reaksi atas tidak mau terlibat dalam upaya kafir mengkafirkan terhadap orang-orang yang melakukan dosa besar, sebagaimana yang dilakukan kaum Khawarij. Sekte ini menjelaskan bahwa
Seseorang yang melakukan dosa tidak mengalami kesulitan jika disertai dengan iman. Berkembangnya aliran ini, kaum Murji'ah berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar tidak dapat dikatakan kafir karena mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Nabi sebagai Rasulnya. Beberapa pendapatnya yaitu: 1. Rukun iman ada 2, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada utusan Allah. 2. Orang yang berbuat besar tetap dianggap mukmin selama ia telah beriman dan bila meninggal dunia dalam keadaan berdoa, maka segala ketentuannya tergantung Allah di akhirat kelak. 3. Perbuatan kemaksiatan tidak berdampak apapun terhadap orang bila telah beriman. Kemudian aliran Jabariyah. Kata Jabariyah berasal dari bahasa Arab jabaro atau ijbaro, yang berarti paksa, terpaksa, dan memaksa. Diartikan pula sebagai alzamhu bi fi'li, yaitu berkewajiban atau terpaksa dalam pekerjaannya. Aliran ini memiliki paham bahwa kita sebagai manusia harus menerima hidup yang sudah ada pada qada dan qadar, yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Manusia tidak mempunyai kemampuan dan kebebasan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan suatu perbuatan. Sebaliknya, manusia terpaksa melakukan perbuatan yang sudah dikehendaki dan ditetapkan Tuhan. Dalam filsafat barat, aliran ini disebut fatalisme atau predestination. Paham ini dalam sejarah teologi Islam pertama kali ditemukan oleh Al-Jad bin Dirham, tetapi yang menyebarkan adalah Jahan bin Safwan. Jahan bin Safwan adalah tokoh yang paling terkenal sebagai pelopor atau pendiri paham Jabariyah. Paham ini juga identik dengan paham Jahmiyah dalam kalangan Murji'ah sesuai dengan namanya. Jahan bin Safwan terkenal pandai berbicara dan berpidato, menyeru manusia ke jalan Allah dan berbakti kepadanya, sehingga banyak orang yang tertarik kepadanya. Kehidupan bangsa Arab yang diliputi oleh gurun pasir Sahara telah memberi pengaruh besar ke dalam cara hidup mereka, dan dihadapkan alam yang begitu ganas, alam yang indah tetapi kejam, menyebabkan jiwa merasa dekat dengan Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Suasana alam yang demikian menyebabkan mereka tidak punya daya dan kesanggupan apa-apa, melainkan semata-mata patuh dan pasrah kepada kehendak Tuhan. Kemudian terdapat sejumlah tokoh aliran Jabariyah yang berpengaruh dalam sejarah pemikiran ilmu kalam. Yang pertama, 1. Ja'ad bin Dirham dan Jahan bin Safwan. Ja'ad bin Dirham adalah pencetus awal aliran Jabariyah. Setelah diusir dari Damaskus, Ja'ad pindah ke Kufah dan meneruskan ajarannya. Salah satu muridnya adalah Jahan bin Safwan, yang menjadikan aliran Jabariyah kian populer di kalangan umat Islam kala itu. Menurut Ja'ad bin Dirham dan Jahan bin Safwan, kedua manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak apapun. Allah yang mengendalikan segala perbuatan manusia. Aliran Jabariyah ekstrim dari kedua tokoh ini meyakini fatalisme dan manusia adalah sosok pasif dalam kehidupan manusia. Selain itu, aliran Jabariyah ekstrim juga berpandangan bahwa surga dan neraka tidaklah kekal. Menurut pendapat mereka, yang kekal di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika surga dan neraka juga kekal, maka keduanya akan menyaingi sifat Allah yang maha kekal. Yang kedua, An-Najjar dan Ad-Diror. Husain bin Muhammad An-Najjar dan Diror bin Amr sebenarnya juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mengendalikan semua perbuatan manusia. Namun, dia berpendapat manusia pun memiliki peran dalam mewujudkan perbuatan tersebut. Pendapat kedua tokoh tersebut berdasarkan firman Allah dalam Quran surat As-Saffat ayat 96 yang
sebenarnya Allah lah yang menciptakan kamu apa yang kamu kerjakan. Dalam surat Al-Balad ayat 10, Allah berfirman, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebaikan dan keburukan. Manusia bebas memilih jalan yang mana. Menurut pendapat mereka, manusia tidak memiliki kehendak sama sekali. Maka akan sangat tidak adil jika manusia diganjar dosa atas perbuatan buruknya atau memperoleh pahala atas kebaikannya, atas amalan baiknya. Pemikiran An-Najjar dan Ad-Dirar melandasi perkembangan kelompok Jabariyah modern yang tidak serta-merta menganggap manusia mutlak tunduk pada takdir, melainkan juga berpartisipasi dalam memutuskan segala perbuatannya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.